Ya shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita Gereja YouTube ini, yaitu terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bersama saya di sini wartawan Injil. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu video yang saya dapatkan dari channel saudara kita, Kristen, ya, di mana tangan Tuhan melawan jiwa-jiwa yang baru, di mana mereka dibaptis, di mana mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah teman-teman, sekalipun akhir-akhir ini di negeri kita begitu maraknya penutupan gereja, pelarangan ibadah, persekusi gereja, tetapi percaya bahwa itu tidak menghambat sama sekali pemberitaan Injil kepada banyak orang, kepada jiwa-jiwa, karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang bisa membendung teman-teman. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana reaksi antusias jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus untuk memberi diri dibaptis setelah mereka mendengarkan Injil Kristus itu. Mari kita tonton videonya yang berikut ini. Tadi sudah sampaikan, masyarakat akan mendapatkan masa lebih besar dari semua lapisan elemen umat Islam di Kota Medan. Dan kita tidak mengetahui berapa besar, tapi semua akan, kami yakin, akan terpanggil untuk bisa menekankan regulasi di laksanakan umat. Cawan cinta yang paling dahsyat. Amin. Engkau akan berubah setiap luka menjadi saudara. Cawan lawatan yang melanda. Saudara boleh berkata siapa yang sampai hari ini kata-kata itu selalu saya naikkan di hadapan Tuhan. Siapa yang sanggup merubah dan mengembalakan? Ini istilah saya, maafkan saya. Dipanggil Tuhan, kalau kau tahu hari ini kau mau berkata, Tuhan, aku mau melepaskan semua kebutaanku, aku mau melepaskan semua sakit penyakitku, aku mau melepaskan semua sakit di jiwa, di roh. Saya mau ajak untuk saudara bisa langsung jebur ke air, kecuali saudara mau dibaptis, saudara di depan dulu, tapi sisanya kita mau mengebaskan, saudara bisa langsung jebur ke pantai, saudara bisa jebur langsung ke laut. Nanti saya minta ada teman-teman menari, bisa semuanya bisa siap. Kami sudah siapkan baju ganti, kami sudah siapkan penitipan barang. Sekali lagi mari kita sama-sama. Saudara mau dibaptis ada di sebelah kiri, dan semua saudara sisanya kita bersama jebur langsung ke laut. Kita mau terima pentakilan yang dari Tuhan, kita mau dikebaskan, kita mau sama-sama nyanyikan pesta lawatan sekali lagi. Amin. Saudara mau dikebaskan, saudara mau melepaskan semua kebutaan, semua ditunggu di jiwa, di roh. Langsung saudara bisa masuk ke laut, saudara bisa jebur ke kolam, saudara bisa langsung masuk. Saya minta ada konselor, saya minta ada penari-penari yang bisa mendoakan. Saudara bisa langsung jebur ke laut. Semua saudara yang berkata, ya saya mau melepaskan setiap kebutaan, setiap kelambanan, semua penyakit di jiwa, penyakit di roh. Langsung jebur saja ke laut, langsung jebur. Saya minta ada Pak Samuel, Pak Simon, semua bisa bantu di laut, bisa langsung melepaskan. Semua langsung masuk ke laut. Sisanya yang saudara mau ditakdirkan, langsung masuk ke laut. Engkau yang dipanggil, engkau yang ditakdirkan, biar semua kebutaanmu selesai, semua sakit penyakitmu selesai. Oke, saudara mau dibaptis, bisa dipimpin Budita langsung ke sebelah tangga. Apakah masih ada yang mau dibaptis? Kalau nggak bisa mulai langsung jalan, bisa dicatat namanya siapa.
mau ditakhirkan, saudara bisa langsung masuk ke laut. Di situ ada Pak Simon. Saya minta Pak Simon juga bisa jebur langsung. Saya minta Pak Simon bisa langsung jebur. Kalau saudara ada sampah, bisa tolong ambil sampah. Saya minta beberapa teman-teman pemimpin. Halo, kami hari ini melakukan doa profetik untuk menahan bencana supaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talon sampai Merauke kita aman terkendali karena sebentar lagi ada lawatan, kelimpahan dan semua mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Salam sejahtera dari kami, orang-orang Kedar, Lebayot, semuanya berimbun-imbun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi di Ancol sekalipun di Medan lagi demo-demo sekarang pelarangan ibadah yang ada di gedung Mall Suzuyaya. Karena mereka takut, karena mereka khawatir kalau kekristenan berkembang di mana-mana. Tetapi percaya itu tidak pernah menghambat pemberitaan Injil, dan percayalah semakin hari maka semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Indonesia penuh kedamaian, di mana Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kita akan melihat bagaimana dalam Alkitab ada kisahnya di mana ribuan orang juga percaya kepada Kristus. Mereka juga memberi diri untuk dibaptis, dan itu dilakukan oleh para rasul teman-teman, khususnya Rasul Petrus. Pada saat itu ketika dia memberitakan Injil Kristus, memberitakan Yesus Kristus, maka banyak orang mendengar dan banyak orang percaya, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Ribuan jiwa yang diselamatkan pada hari itu juga. Mari kita akan melihat kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Kita mulai dari ayat 41 teman-teman ya sampai seterusnya. Nanti begini firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa pemberitaan para rasul ini teman-teman, di mana mereka memberitakan Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa di dalam namanya ada berita pengampunan dosa, dan sehingga orang yang menerima, orang yang percaya, mereka mendapatkan kedamaian. Mereka dibebaskan dari dosa, dari ikatan dosa, dari perbudakan dosa kalau selama ini hidupnya penampakan untuk dosa. Oleh karena roh kebenaran itu memerdekakan mereka, sehingga mereka memberi diri untuk mencari milik Kristus, bahkan sampai 3.000 jiwa itu hanya kira-kira. Dan kemudian ayat 42 teman-teman, mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini merupakan satu ketekunan bagi jemaat itu. Mereka bertekun dari apa yang diajarkan oleh para rasul kepada mereka tentang firman Tuhan, tentang Injil keselamatan itu teman-teman. Bahkan mereka memecah-pecahkan roti, mereka melakukan perjamuan antara satu sama yang lain karena begitu sukacitanya, begitu damainya hati mereka ketika mereka menjadi milik Kristus. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan kemudian teman-teman, kalau kita lihat dari 43 ini, ayat 43 ada mukjizat terjadi di tengah-tengah ribuan orang, di mana mukjizat itu membuktikan bahwa Allah berkuasa di tengah-tengah mereka. Dan ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, orang yang percaya ini tadi yang sudah menjadi pengikut Kristus, mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya teman-teman, bahwa ada kasih di tengah-tengah pengikut Kristus. Mereka saling menolong, mereka saling membantu, mereka saling memperhatikan, karena demikianlah Kristus melakukannya dan mengajarkannya kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Perhatikan, mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, jadi artinya teman-teman, ketika sudah mengikut Yesus, mereka tidak pelit lagi, mereka menghadirkan kasih itu di dalam hati setiap mereka, sehingga mereka membantu orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah teman-teman, lihat dan perhatikan bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula ingin, di mana mereka melakukan
Perjamuan berkumpul di bait Allah dan bahkan mereka memuji Allah di sana dan dengan demikian hari demi hari Allah menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi itu yang mau kita perhatikan dari apa yang sudah dicatat oleh Alkitab bahwa semakin hari jumlah orang percaya akan semakin bertambah bukan berkurang teman-teman. Karena sekalipun terjadi penganiayaan, persekusi hujatan terhadap Kristen itu tidak akan pernah bisa menahan dan tidak bisa membelenggu yang namanya Injil Kristus. Kalau kita lihat di zaman para Rasul aja itu begitu ketat sekali, bahkan orang-orang Kristen ditangkap, dipenjarakan itu sudah terjadi dan bahkan kalau kita lihat Rasul Paulus itu sudah ditangkap, dipenjarakan, bahkan berakhir dengan dipenggal kepalanya dan itu tidak membelenggu Injil Kristus. Justru semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang diselamatkan sampai saat ini justru makin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya kita semakin semangat untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.